Halo guys, gue Rio Ricardo. Gue adalah seorang musisi yang biasanya gue bikin konten tentang musik, semua yang berhubungan dengan musik. Tapi kali ini sedikit berbeda. Gue pengen ngasih triks ke kalian, tips and tricks ke kalian sedikit tentang gimana caranya bikin video kalian dari kayak gini menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya triknya simple banget. Ini hanya mengandalkan yang namanya lighting gitu ya. Jadi ini kamera sih berpengaruh, cuman nggak begitu berpengaruh banget kalau dibandingin lighting gitu ya. Lighting itu kayaknya mempengaruhin hingga 80, mungkin bisa gue bilang 90% dari hasil kualitas video lu gitu ya. Jadi gue pengen bagi sedikit tentang info yang gue tahu gitu ya, yang pernah gue alamin, yang gue jalanin sendiri. Infonya seperti ini gitu. Dan sebagai catatan juga, gue bukanlah seorang profesional sinematografer atau seorang video guy gitu ya, seorang profesional yang biasa bikin video-video bagus, enggak. Gue hanya mengetahui ini dari pengalaman gue sendiri. Nah, kalau gue bukan seorang profesional sinematografer atau apalah itu, kenapa gue pengen bikin video ini? Sebenarnya ini iseng banget, iseng aja gitu ya, karena gue sangat seneng dengan semua hal yang berbau audio visual gitu ya. Jadi menurut gue kalau gue mau upload konten, mau bikin sesuatu, konten yang gue post di sosial media, maka ada 3 kriteria itu. Kontennya harus bagus, audionya harus bagus, dan visualnya juga harus bagus. Itu sih menurut gue sendiri ya. Dan sebenarnya gue juga agak ragu pengen bikin video ini, apakah ini sebenarnya bagus apa enggak gitu ya. Karena yang seperti gue bilang di awal tadi, gue bukanlah seorang profesional di bidang video. Tapi menurut gue ya udahlah, daripada informasi yang gue tahu gue simpan sendiri, jadi mending gue share aja ke kalian. Nah, siapa tahu teman-teman YouTuber atau konten kreator lainnya juga bisa terinspirasi, dan yang pastinya juga kalau gambarnya bagus, audionya bagus, konten isinya bagus, itu pasti akan top. Kontennya akan nilainya tambah lagi. Langsung aja kita bedah triksnya. Oke, triks yang pertama yang perlu dilakukan adalah rapi-rapi guys, cuci muka, jangan lupa, itu yang paling penting. Oke, enggak, gue bercanda. Ya tapi itu juga penting, kalian harus pakai baju yang oke lah, yang bagus lah, yang gue sering banget lihat teman-teman musisi gitu ya, bidang gue kan musik, sering banget gue lihat mereka posting di sosial media nggak pakai baju gitu, atau main keyboard tapi duduk di lantai gitu, atau ya pokoknya nggak proper lah. Yang pasti yang paling pertama harus dilakukan adalah kalian yang bagus gitu. Kalau kaliannya nggak bagus, ya mau gimana, mau videonya bagus gitu ya kan. Jadi kaliannya bagus, kontennya bagus, videonya bagus, audionya bagus, top gitu. Oke, langsung aja ke intinya dari pembuatan video ini. Gue pengen share tentang lighting. Bagaimana menaruh lighting yang bener gitu ya. Bukan yang bener sih, ini sih yang rata-rata dilakuin orang gitu ya. Template-nya itu seperti ini, gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi ini yang gue pakai gitu ya. Jadi yang pertama, gue punya 3 lampu. Rata-rata orang juga pakai 3 lampu. Yang paling penting sebenarnya adalah lampu yang di depan gue ini. Ini namanya key light atau lampu utama dari video lo gitu. Nah, lampu utama gue ini, key light ini gue pakai satu buah lampu yang wattnya itu ada di 60 watt. Terus dia pakai softbox kayak gini, softbox. Terus dia juga ada gridnya. Grid itu yang kotak-kotak ini nih, garis-garis kayak laba-laba ini. Nah, fungsinya grid ini adalah supaya lampu kalian nggak mencar kemana-mana, nggak mencar ke background. Jadi intinya lampunya lebih terfokus cahayanya gitu. Kayak gitu. Jadi ini namanya adalah key light. Nah, untuk posisi key lightnya ini sendiri, gue letakin di sekitar jam 11. Di sekitar situ, jam 11. Terus di atas kepala gue dikit. Jadi intinya adalah semakin besar source cahayanya, itu harusnya bikin cahayanya lebih soft di muka kalian gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian deketin banget ke muka kalian, terus taruh di angka jam 11. Nah, ini namanya teknik lighting ini adalah Rembrandt lighting gitu ya. Rembrandt lupa gue. Jadi Rembrandt ini adalah seorang pelukis zaman dulu, dan di lukisan-lukisan dia biasa menggunakan pattern lampu kayak gini. Makanya dikasih nama sekarang namanya Rembrandt lighting gitu ya. Itu dipakai banyak banget di film-film Hollywood, di foto-foto profesional gitu ya, itu banyak banget dipakai. Dan ciri khasnya Rembrandt lighting ini dia ngasih apa ya? Ngasih kontrasnya tuh lembut gitu ya. Jadi di sini tetap ada cahaya, di sini agak shadowy gitu. Terus ciri khasnya itu dia punya segitiga di sini. Nah,
Ini namanya Rembrandt lighting. Dan terus untuk lampu yang kedua, gue taruh di sebelah sini. Ini gue taruh warna biru lampunya. Nah, ini lampu RGB ya, lampu multicolor RGB. Terus gue taruh warna biru, gue sorotin ke belakang. Kenapa gue pakai RGB lighting? Kenapa gue pakai warna biru? Karena sebenarnya di belakang gue ini nggak ada apa-apaan guys, nggak ada yang menarik gitu ya. Ini cuman kayak tempat-tempat kosong, kayak semi gudang lah, tempat gue naruh-naruh peralatan gue, keyboard gue taruh situ berantakan banget. Nah, dengan lu pakai RGB lighting ini kayak membantu bikin biar nggak boring aja belakangnya. Jadi gue taruh warna biru. Dan kenapa gue pilih juga warna biru? Nggak tahu, gue suka aja warna biru karena itu juga kalau menurut color theory, kalau kalian lihat, warna biru itu adalah lawannya warna orange. Sementara warna orange itu biasanya ditemukan di muka kita ya, di wajah kita, di kulit kita tuh warnanya orange. Terus warna lampunya biru akhirnya menciptakan kontras yang sering dibilang orang namanya blue orange atau teal orange gitu ya. Makanya gue pakai warna biru gitu. Terus lampu yang terakhir itu ada satu lampu lagi RGB juga. Kenapa gue orange? Gue cobain orange. Tadinya gue cobain full biru gitu tuh kayak nggak ada aksen apa-apa ya guys ya. Ini cuman pengen kasih aksen aja sebenarnya. Ya akhirnya ya nggak tahu. Yang penting bagus aja gitu di kamera. Gue kasih warna orange, tembakin ke dinding sini gitu. Ya udah gitu. Jadi sebenarnya triksnya hanya taruh lampu di depan lo di angka jam 11, terus taruh satu lampu lagi yang nyorot ke sana ke dinding belakang gua, dan satu lampu lagi buat ngasih aksen ke sana. Oh ya, satu lagi. Lampu yang ini sebenarnya juga berfungsi sebagai kicker light. Jadi dia kayak ngasih warna di sebelah sini gua, di sisi sini gua, kayak warna orange gitu. Jadi separasi antara gua dan background tuh lebih jelas lagi gitu ya guys ya. Jadi gua nggak kayak nyaru sama backgroundnya gitu guys. Nah, dan satu lagi biar kalian nggak ketumpukan background, usahakan juga kalian posisi kalian duduk atau kalian framingnya kalian itu usahakan sejauh mungkin dari background gitu ya. Karena kalau kalian mepet banget di background itu kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada dynamicnya gitu. Dynamicnya kayak kurang, terus juga bayangan kalian akan berantakan di backgroundnya juga. Pokoknya kayak kurang asik lah gitu guys. Jadi untuk ciptain separasi gitu ya, ciptain dinamika di framing kalian, usahakan kalian sejauh mungkin dari background gitu. Dan kalian pasti berpikir, oh iya kameranya bagus, mahal. Enggak guys, ini emang gue shoot pakai kamera mirrorless sekarang. Nah, tadi gue ada sempat juga shoot pakai kamera handphone doang, dan hasilnya kayak gini guys. Bisa kalian lihat tetap bagus kan, meskipun pakai handphone. Jadi intinya bukan kameranya, bukan handphonenya, tapi lightingnya gitu ya. Dan lighting gue ini juga sebenarnya nggak mahal, murah banget kalau dibandingin lighting orang yang lain. Ini gue nggak tahu ya, ntar gue taruh di deskripsi bawah. Ini gue pakai lighting, gue ingat harganya tuh cuma sekitar 800 ribuan untuk key lightnya gitu ya. Terus untuk softboxnya malah mahalan softboxnya. Softboxnya sendiri ini harganya sekitar 800 ribu juga. Jadi sebenarnya sama harganya, harusnya kan mahalan lighting daripada softbox. Ini harganya sama gitu. Nah, untuk RGB-nya sendiri emang ini agak pricey ya. Cuman sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Ini di sekitar 1.300.000-an untuk satu lampu. Untuk satu lampu. Ini sekarang murah loh guys. 1.300.000 untuk lampu RGB yang proper kayak gini tuh murah. Dulu tuh lampu RGB ini bisa di 5 juta, 4 juta kayak gitu. Untuk sekarang di harga 1.300.000-an, kira-kira itu murah sih menurut gue. Oh ya, untuk ngakalin RGB yang kayak gini juga, gue dulu pernah bikin video. Ini video yang ini nih. Itu pakai RGB 25 ribuan guys. Lu percaya nggak percaya? Linknya gue taruh juga di bawah. Jadi sekali lagi gue tekanin, ini bukan masalah harga, tapi tentang placementnya, tentang lu naruhnya di mana. Terus ya udah, tentang naruhnya di mana itu doang, nggak ada yang lain. Oke, segitu aja guys, triksnya, tipsnya. Ingat, jangan lupa cuci muka, itu intinya. See you guys di video yang lainnya. Bye bye. Oh iya, ada satu lagi. Kata teman gue, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel video ini. Thank you guys, gue Rio Ricardo, dan di belakang kamera ada Aldi Jovero. Bye bye, see you guys. Dah.